Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Haryodinata, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Solo. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Izinkan saya memperkenalkan pengajar praktek, saya Ibu Meldawati MPD, serta Bapak Fasilitator Dr. Pujiadi SPD MPD MKom. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Patra Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Kita perlu ingat kembali tentang Patra Triloka yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Ing Ngarso Sung Tulodo, 2. Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan seorang pendidik harus bisa menjadi teladan. Artinya, dalam mengambil sebuah keputusan, guru harus terlebih dahulu mempertimbangkannya dengan matang, karena keputusan tersebut akan menjadikan contoh atau teladan bagi siswa ataupun rekan sejawatnya kelak. Ing Madio Mangunkarso, di tengah murid, pendidik harus bisa memberikan ide atau karsa. Artinya, dalam mengambil keputusan, guru harus berpihak kepada siswa dan juga harus inovatif, sehingga siswa juga termotivasi dalam berkarya atau membuat sebuah karsa. Tutwuri Handayani, di belakang seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Guru harus mampu mengambil keputusan terkait dengan kegiatan pembelajaran sehingga lebih berkembang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan profil belajar siswa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai yang tertanam dalam diri guru sangat berpengaruh terhadap cara atau prinsip guru dalam mengambil sebuah keputusan. Tiga prinsip dalam pengambilan sebuah keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, mengedepankan intuisi, kejujuran, atau prinsip yang mendalam. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nilai yang terkandung dalam diri guru bagaikan sebuah gunung es. Terlihat hanya sebagian kecil di permukaan air, namun merupakan bagian yang besar di alam bawah sadar kita. Maka, penting sekali bagi kita untuk memupuk nilai-nilai positif dalam diri kita yang nantinya akan menjiwai setiap keputusan yang kita ambil sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Pertanyaan ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Mempelajari materi coaching, kita dapat mempelajari tentang komunikasi yang memberdayakan atau komunikasi asertif, teknik mindfulness, dan teknik coaching model Tirta. Dengan kemampuan coaching yang dimiliki guru, maka guru dapat mencoba untuk melakukan pengambilan keputusan dengan menentukan paradigma yang terjadi. Ada 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Tirta adalah salah satu teknik coaching yang dapat digunakan oleh guru untuk menentukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh guru tersebut maupun siswa serta komunitasnya. Coaching model Tirta terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi dan menentukan solusi dari masalah tersebut.
Konsep ini sangat cocok sekali jika digabungkan dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Pembimbingan yang dilakukan oleh pendamping dan fasilitator telah membantu saya berlatih dan mencoba mengevaluasi keputusan yang saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah mengandung nilai kebajikan universal, berpihak kepada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan? Selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu permasalahan, maka langkah yang diambil adalah dengan menentukan 4 paradigma yang terjadi, menentukan prinsip pengambilan keputusan, serta melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi semua warga sekolah. Itulah situasi yang diharapkan terjadi. Jadi untuk melakukan perubahan, maka diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Salah satu pendekatan yang dapat dipakai adalah pendekatan inquiry apresiatif Bagja. 6. Apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ya, kesulitan muncul karena perubahan paradigma atau budaya di lingkungan sekolah. Di antaranya adalah 1. Dalam situasi dilema etika, apapun pilihan yang diambil, maka secara moral adalah benar. 2. Sistem yang mengatur guru untuk memilih pilihan yang kurang tepat. 3. Kurangnya komitmen dari warga sekolah untuk mematuhi keputusan bersama. 4. Keputusan yang dibuat terkadang tidak melibatkan guru, sehingga muncul kendala atau hambatan dalam pelaksanaan keputusan tersebut. 7. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Ya, semua itu tergantung kepada keputusan seperti apa yang diambil. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, diantaranya meliputi metode pembelajaran, media, dan sistem penilaian yang digunakan oleh guru. Jika hal tersebut sudah berpihak kepada murid, maka diharapkan akan tercipta merdeka belajar, sehingga murid-murid belajar dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tentunya terlebih dahulu yang guru harus melakukan pemetaan terhadap minat, profil, dan kesiapan belajar murid. Pertanyaan ke-8. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dengan pengambilan keputusan yang tepat dari seorang guru dalam memilih pembelajaran yang berpihak kepada murid, diantaranya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, maka murid-muridnya juga akan belajar menjadi orang yang merdeka, kreatif, dan inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan masa depannya kelak. Nantinya mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Pertanyaan ke-9, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang guru yang merupakan seorang pemimpin pembelajaran, maka diharapkan mampu memiliki sikap pamong sesuai dengan pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, sehingga membantu murid dalam tumbuh kembangnya dan dapat dijadikan teladan di lingkungannya. Selain itu, keterampilan coaching yang dimiliki oleh seorang guru dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan adalah keberpihakan kepada murid, mengandung nilai kebajikan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin pembelajaran harus dilakukan dalam keadaan kesadaran penuh atau mindfulness dan berlandaskan pada budaya positif dan dapat menggunakan alur bagja sehingga menciptakan suasana yang positif, kondusif, aman dan nyaman, atau tercipta lingkungan sekolah yang well-being dan tercipta murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sekian pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.